Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Caniago dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 414240100005. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar 2 dari mata kuliah pemrograman komputer 2 tentang analisis kualitas susu menggunakan algoritma naif Bayes. Berikut adalah definisinya. Yang pertama yaitu tujuan simulasi, yang kedua pengertian naif Bayes, yang ketiga proses dan hasil data, yang keempat kesimpulan. Tujuan simulasi yang pertama menganalisis data suatu kualitas susu, memahami karakteristik dataset yang berisi parameter-parameter seperti pH, suhu, rasa, bau, lemak, kekeruhan, dan warna susu, serta bagaimana parameter tersebut mempengaruhi kualitas susu atau grade dengan nilai high, medium, dan low. Yang kedua, membangun model prediksi, berguna menggunakan algoritma naik Bayes untuk memprediksi kualitas susu berdasarkan parameter yang diberikan. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa kuat model ini dalam mengklasifikasikan kualitas susu. Pengertian naif Bayes. Naif Bayes adalah algoritma machine learning untuk klasifikasi yang didasarkan pada teorema Bayes dengan asumsi bahwa setiap fitur atau atribut saling independen atau tidak saling mempengaruhi atau naif. Kelebihannya cepat dan efisien bahkan pada dataset besar, tidak mudah overfitting, cocok untuk data teks. Kurangannya, asumsi independen antar fitur jarang terpenuhi, kurang akurat jika fitur saling berkorelasi kuat. Proses dan hasil. Yang pertama, kita buatkan dulu terlebih dahulu database dan tabel beserta strukturnya. Contoh punya saya, database saya dengan nama milk quali, tabel dengan nama milk, strukturnya ada ID, pH, temperatur, taste, odor, fat, turbidity, color, dan grade. Berikut ada kode pertama, yaitu berguna untuk mengimport pustaka penting seperti NumPy dan Pandas untuk analisis data, matplotlib.pilot dan seaborn untuk visualisasi, matplotlib inline untuk menampilkan grafik langsung di Jupyter Notebook. Adapun kode kedua berguna untuk membaca data aset saya, yaitu milk.csv, menyambungkan ke database MySQL, dan menyimpan data frame ke dalam tabel milk. Berikut ada kode dfhead, yaitu dfhead 11, berguna untuk menampilkan 11 baris pertama dari dataset. Yang kedua ada devinfo, menampilkan informasi tipe data dan jumlah data per kolom. Berikut ada kode ketiga, berguna untuk menampilkan scatter plot untuk melihat korelasi antara pH dan temperatur terhadap grade menggunakan hanya sebuah data teratas saja. Berikut ada X sama dengan df drop grade. Kode ini bertujuan untuk memisahkan fitur atau variabel independen dari data frame df dengan menghapus kolom target. Hasilnya disimpan dalam variabel X yang akan digunakan sebagai input untuk model machine learning. Berikut ada kode Y sama dengan df grade. Kode ini bertujuan untuk mengambil kolom target grade dari data frame df dan menyimpannya ke dalam variabel Y. Kolom grade berisi label atau kategori yang ingin diprediksi oleh model machine learning, misalnya high, medium, ataupun low. Yhead 11 menampilkan 11 baris pertama dari variabel untuk inspeksi data. Berikut ada kode from naif Bayes import Gaussian NB. Kode ini bertujuan untuk mengimport algoritma Gaussian naif Bayes dari scikit-learn, membuat model klasifikasi menggunakan Gaussian naif Bayes, melatih model atau fit dengan fitur X dan target Y, membaca dataset baru yaitu uji milknew.csv untuk prediksi atau evaluasi. Ada kode lainnya yaitu XTest sama dengan df-grade. Kode ini digunakan untuk menyiapkan data uji atau testing data dengan menghapus kolom target atau grade dari data frame df. Sila disimpan dalam variabel XTest yang berisi hanya fitur-fitur atau variabel independen untuk memprediksi atau evaluasi model. Adapun kode y_uji sama dengan df-grade. Kode ini digunakan mengambil kolom target grade dari data frame df dan menyimpannya ke variabel y_uji. Kolom grade berisi label klasifikasi yang ingin diprediksi yaitu high, medium, dan low. Jadi uji head 11 menampilkan 11 baris pertama untuk memverifikasi isi data target. Y_predict sama dengan mbtrend.predict.
Kode ini digunakan untuk memprediksi label atau target, yaitu grade, pada data uji X-test menggunakan model live bias yang sudah dilatih, yaitu NB-train. Menampilkan hasil prediksi dalam bentuk array. Kode lainnya yaitu from scalar.matrix. Kode ini digunakan untuk mengukur akurasi model live bias dengan membandingkan yang pertama, yang teruji yaitu label asli atau ground truth dari data uji. Yang kedua ada y_predict yaitu hasil prediksi model pada data uji. Dengan nilai akurasi bias saya 0,932%, berarti prediksi model sebenarnya benar. Adapun kode from scalar.matrix yang berguna yang pertama, presisi atau ketepatan prediksi positif. High dengan nilai 881% sama dengan benar, low 100% benar atau sempurna, medium 96% benar. Ada recall, kemampuan menangkap kasus positif. High 100 terdeteksi semua data terprediksi benar, low 93% terdeteksi, medium 89% terdeteksi. Advanced score nilai tinggi atau mendekati 1 menunjukkan balance baik antara precision dan recall. Yang pertama nilai akurasi 93%, artinya 93% dari total 1030 prediksi benar. Yang kedua ada macro average, prediksi recall F1 dihitung rata-rata sederhana untuk semua kelas. Nilainya adalah 0,93 sampai 0,94. Yang ketiga ada weight average. Kelas dengan data lebih banyak, misal low, berpengaruh lebih besar. Nilai 0,93 mirip akurasi, menunjukkan balance dataset cukup baik. Kekuatan performa sangat baik untuk kelas low, recall sempurna untuk kelas high. Kelemahan precision kelas high atau nilainya 0,81 lebih rendah karena mungkin ada false positif. Misal data medium diprediksi sebagai high. Recall kelas medium dengan nilai 0,89 itu terendah, menunjukkan model kadang misklasifikasi medium sebagai kelas lain. Berikut ada kode NB dan CLF. Kode ini digunakan untuk menginisialisasi model Gaussian Live Bias. Melatih model menggunakan data uji, yaitu X-test dan label yang sesuai y_uji. Berikut ada kode input data dan predict data. Kode ini digunakan untuk memprediksi kualitas susu berdasarkan input data baru menggunakan model night bias yang sudah dilatih. Hasil prediksi menunjukkan apakah susu termasuk kategori high, medium, ataupun low. Kesimpulan, yang pertama, akurasi model night bias tinggi. Model night bias yang dibangun untuk memprediksi kualitas susu berdasarkan parameter seperti pH, suhu, rasa, bau, lemak, kekeruhan, dan warna menunjukkan akurasi sebesar 93,2%. Ini menunjukkan bahwa model ini sangat efektif dalam mengklasifikasikan kualitas susu ke dalam kategori high, medium, atau low. Yang kedua, kinerja klasifikasi baik. Berdasarkan laporan klasifikasi, model memiliki precision, recall, dan advanced score yang tinggi untuk setiap kelas. High dengan nilai precision 81%, recall 100%, dan advanced score 90%. Low dengan precision 100%, recall 93%, dan advanced score 96%. Medium dengan nilai precision 96%, recall 89%, dan advanced score 92%. Hal ini menunjukkan bahwa model sangat baik dalam mengidentifikasi susu berkualitas tinggi dan berkualitas rendah ataupun low dan menengah atau medium dengan sedikit penambahan performa pada kelas high, terutama pada precisionnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.